Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. bersama kami di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini, di dalam program Rahah Ngaji Santai bersama Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir, edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah, ya, pada pertemuan kali ini insyaallah ya, kita akan mengaji di dalam bab ya, di dalam kitab Faidul Mukhtarah di dalam bab At-Tahdhir min Ma'siyah. Bagi yang memiliki kitab bisa membuka halaman 434. Kita buka, Habib, saya mulai baca ya. Di poin yang kedua, qala ba'duhum haqiqatut taqwa alla yara maulaka haitsu nahak wa la yafqidaka haitsu amarak. Bagaimana Habib penjelasan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada akhinal mahbub Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir dan juga kepada seluruh kru Al-Husaini Media Center, yang mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sampai kita pada pembahasan At-Tahdhir minal Ma'siyah. Kemarin Habib, kita setelah membahas tentang apa tujuan kita itu untuk ibadah kepada Allah, kenapa kita harus ibadah dan apa ibadah itu sendiri. Kita sudah tahu bagaimana itu ibadah. Sekarang kita akan masuk, ada ibadah, ada maksiat. Nah, di dalam menjalani kedua-duanya, karena secara tidak langsung kita ini sedang menjalankan ibadah dan sedang menjauhi maksiat. Kedua-duanya adalah perilaku atau kelakuan yang akan dilakukan oleh seorang hamba, satu pekerjaan yang mengikat seorang hamba yang mengaku dirinya Islam. Dia akan terikat dengan ibadah dan maksiat. Ibadah dia wajib melaksanakannya, maksiat dia wajib meninggalkannya. Nah, di dalam melaksanakan dan meninggalkan, yaitu melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seorang hamba terkecuali apa yang dia mampu. Allah berikan beban, Allah berikan tuntutan melaksanakan ibadah, artinya Allah yakin kewajiban yang Allah telah tentukan untuk hamba tersebut mampu melakukannya. Dan Allah berikan larangan seorang hamba untuk meninggalkan suatu maksiat, Allah pun sudah terlebih dahulu memberikan kekuatan kepada hamba tersebut agar dia mampu meninggalkan maksiat tersebut. Namun para ulama berkomentar di dalam ayat ini, Habib. Bicara masalah melaksanakan ibadah bolehlah masuk di dalam perkara ini. Di dalam ayat ini bahwa ibadah kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kita kerjakan. Illa wus'aha, yang kalian bisa saja, yang kalian mampu, yang kalian kuat, lakukan itu. Ini artinya di dalam perkara yang sunnah. Kalau di dalam perkara yang wajib tidak ada tawar-menawar. Harus. Begitupun di dalam maksiat. Adapun di dalam maksiat, Habib, itu tidak ada tawar-menawar sama sekali. Nggak mungkin kita maksiat yang boleh, yang kalian mampu tinggalkan. Yang kalian nggak mampu, lakukan. Nggak begitu hukumnya. Cara bermainnya bukan seperti itu. Cara bermainnya maksiat yang haram, ibadah yang wajib, ini tidak masuk di dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang orang menyalahartikan, dia nggak mau ibadah, dia nggak mau ibadah, dia ngelakuin satu maksiat dengan alasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menuntut kita lebih daripada kadar kemampuan kita. Ya kalau saya mampunya sholat subuh sama duhur doang, saya jangan dipaksa sholat asar, maghrib sama isya. Kemudian Allah larang zina, Allah larang berjudi, Allah larang minum khamar. Ya kalau masalah khamar sama judi saya bisa lah tinggalkan. Tapi kalau udah urusan berzina ini,
saya nggak bisa, saya itu harus melakukan berzina. Nah ini nggak ada hukum Nggak ada seperti ini. rukhsah untuk itu. Nggak ada rukhsah sama sekali. Di dalam kewajiban ibadah dan kewajiban meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. Nah, Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Makanya sampai-sampai para ulama mengatakan haqiqatut taqwa, orang yang mengaku dirinya adalah seorang yang Islam, orang yang mukmin, dan orang yang bertakwa kepada Allah, sebenar-benarnya takwa itu Allah yaraka maulaka hitu nahaka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihatmu dalam keadaan kamu melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Kalau misalkan benar-benar ketakwaan itu ada di dalam hati kita, ketakwaan itu akan memberikan sinyal. Ketakwaan itu at-taqwa hahuna, kata Sayyidina Ali. Takwa itu tempatnya ada di dalam hati. nah, Dan pergerakan tubuh kita ini semuanya bersumber dari hati. Sebelum ke hati ada di otak dulu. Ada otak kanan, ada otak kiri. iya. Nah, salah satu otak ini itulah yang akan memberikan jalur, memberikan pengetahuan kepada tangan, kepada kaki yang kita kenal dengan saraf-saraf itu. Nah, Nah, saraf-saraf tangan, saraf-saraf mata, saraf-saraf lisan, mulut, dan kaki, seluruh anggota tubuh ini kan ada saraf yang tersambung ke otak. nah, Seandainya salah satu otak ini mati, salah satu saraf ini rusak, nanti itu orang kena penyakit stroke namanya. iya. Tangan, sarafnya mati, stroke, nggak bisa Bisa bergerak, gerak lumpuh. tangannya. Nah, otak ini dia akan memberikan sinyal kepada anggota tubuh melalui hati. Jadi otak nggak akan memberikan sinyal kepada tangan anggota tubuh kita ini kecuali melalui hati. Semuanya mengatur hati. Sumbernya hati. Sumbernya ada di hati. Seandainya ketakwaan yang muncul dari hati seseorang, maka hati akan mengirimkan sinyal kepada otak, sinyal-sinyal yang positif. Nah, Positif. Ketika hati itu rusak, tidak ada takwa di dalamnya, nah, maka hati itu akan mengirimkan kepada otak kita sinyal-sinyal yang negatif, yang dari situlah sumbernya kemaksiatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya butuh sekali kita untuk menghadirkan, untuk menghidupkan rasa ketakwaan itu di dalam hati kita. nah, Dan orang yang bertakwa, ini kan babnya tahdzir minal maksiat, nah, ya, larangan atau peringatan iya. terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau sudah tidak ada takwa di dalam hatinya, tidak ada lagi rasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kita dalam keadaan kita melanggarnya. Allah nggak akan melihat kita dalam keadaan kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan olehnya. Itulah hakikatut taqwa, dan bahaya sekali. Bahaya ketika seorang muslim dan mengaku mukmin kemudian di dalam hatinya tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taqwa ini min syu'abil iman. Taqwa ini termasuk daripada intisarinya iman. Seorang mukmin, seorang muslim kalau sudah tidak ada ketakwaan di dalam hatinya berarti hatinya mati. Hatinya hitam. Artinya hatinya kalau sudah mati, artinya kalau hatinya kalau sudah hitam, jangan lagi berharap taubat. Jangan lagi berharap untuk taubat. Untuk menyesal saja, merasa dirinya berdosa saja tidak akan tumbuh di dalam hatinya. Ini kita belum bicara buat dia istighfar, dia sholat taubat, dia sujud minta ampun sama Allah. Untuk bergetar hatinya saja, orang kalau tidak ada takwa di dalam hatinya, dia buat dosa biasa saja. Dia buat maksiat biasa aja. Makanya katanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dijelaskan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, takwa ketika berada di dalam hati seseorang, kemudian hamba itu berbuat maksiat misalkan. Setelah dia berbuat maksiat, hatinya akan berasa sesuatu yang janggal. Akan ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang Tidak enak. di dalam hatinya. Itu tandanya, itu artinya ketakwaan masih ada di dalam hatinya. Seandainya kita buat maksiat terus, dosa terus, hati nggak ada ngerasa bersalah sama sekali. Contoh, ninggalin sholat 2-3 hari, bahkan sampai 1 minggu. Biasa aja. Nggak ada perasaan, aduh saya punya utang nih sama Allah. Aduh saya harus qadha nih sholat saya. Aduh saya harus bertobat nih sama Allah. Nggak ada perasaan itu di dalam hatinya. Itu artinya ketakwaan sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Dan kalau ketakwaan sudah nggak ada di hati seseorang, dan dicap hati seorang tersebut termasuk orang yang memiliki hati yang mati,
jangan harap orang itu akan selamat menghadap Allah. Nah, Karena syarat utama, perlu digarisbawahi, iya. syarat utama seseorang akan diterima amalannya, akan bahagia nanti di hari kiamat ketika menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Salim. Terkecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang selamat. Nah, Hati yang selamat itu apa? Hati yang di dalamnya terdapat ketakwaan Takwaan kepada kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. makanya dalam khutbah Habib setiap Jumat menjadi suatu keharusan. Kewajiban. Tidak sah khutbah seseorang kalau tidak menyertai wasiat takwa itu. Dan takwa itulah Habib yang menjadi tameng seorang buat maksiat. Seseorang mukmin tidak akan bermaksiat kepada Allah ketika hatinya ada ketakwaan. Tapi kalau takwa udah hilang, kayak tadi lagi yang saya kasih tahu, dosa biasa aja, maksiat biasa ninggalin aja, kewajiban biasa. ninggalin kewajiban biasa aja, seperti itu. Luar biasa Habib. Kita lanjut Habib, yang memiliki kitab bisa buka di halaman 435 di poin yang ketiga. Saya baca Habib ya. Qala ba'du salaf idza kunta ta'si Allah wa anta tara annahu yaraka fa anta mustahinun binadzarillah. Wa in kunta ta'si wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir. Bagaimana Habib ini? Nah, ini sampai-sampai para salaf di dalam penelitian batin mereka. Mereka itu yang diteliti bukan sesuatu yang zahir. Mereka bukan meneliti tanah, bukan meneliti air, bukan meneliti yang berkaitan dengan sains lah IPA ini. Mereka nggak meneliti itu. Yang diteliti itu perkara-perkara hati, yang diteliti perkara-perkara maksiat, perkara taubat, perkara ibadah. Nah, di dalam penelitian mereka para salafun salihun menghasilkan suatu statement yang mana mereka mengatakan idza kunta ta'sillah. Seandainya kalian bermaksiat kepada Allah, wa anta tara annahu yaraka, kalian bermaksiat kepada Allah dan kalian meyakini bahwa Allah melihat kalian. Kita buat maksiat, yakin kalau Allah itu ngelihat saya buat maksiat. Fa anta mustahinun binadzarillah. Secara tidak langsung kalian sedang menghinakan pandangan Allah. Kalian meyakini bahwa Allah itu sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Tapi bersamaan dengan maha mendengarnya, bersamaan dengan maha melihatnya, kalian menghinakan penglihatannya, menghinakan pendengarannya. Dengan apa? Dengan kalian bermaksiat kepadanya. Katanya kalian meyakini Allah maha melihat, Allah itu maha mendengar. Kenapa kalian gak malu ketika buat maksiat? Padahal Allah melihat. Padahal Allah melihat. Jadi orang yang buat maksiat, dia yakin Allah melihatnya, berarti orang tersebut sedang menghinakan penglihatan Allah. Yang kedua, kalian bermaksiat kepada Allah. Wa anta tara annahu la yarak. Terus kalian meyakini bahwa Allah tidak melihat kalian. Saya buat maksiat, Allah nggak tahu kok. Saya buat maksiat, Allah nggak lihat kok. Saya buat maksiat, Allah tidak perhatian, Allah nggak akan gubris. Apa katanya? Fa anta kafir. Kalian yakin Allah melihat kalian, kalian menghinakan penglihatan Allah. Kalian meyakini Allah tidak melihat kalian, artinya kalian telah mengkufuri Allah. Berarti kalian menganggap Allah itu tidak ada. Padahal penglihatan Allah, pendengaran Allah itu menyelimuti segala macam sesuatu yang ada di alam semesta ini. Terus kalian meyakini Allah nggak ngelihat saya maksiat, kafir berarti. Berarti kesimpulannya saya bisa ambil dari statement para aslafun as-salihun ini, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan seseorang bermaksiat kepada Allah. Enggak. Jadi kalau misalkan ada orang maksiat kepada Allah, benar atau salah, nggak ada celah untuk dibenarkan. Salah. Pasti salahnya. Pasti salah ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalian maksiat yakin Allah lihat, kalian menghinakan Allah. Kalian maksiat tidak yakin Allah melihat kalian, kalian kafir. Jadi nggak ada alasan sama sekali di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita mau apa bicara ini bicara itu, cari-cari alasan supaya kita itu maksiat dibenarkan. Maksiat diperbolehkan, nggak ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Lanjut Habib di poin yang kelima. La tastakhifal ma'siyata. Fa inna Adam uhbita minal jannah bima'siyatin wahidah. Makanya para ulama ini mengatakan kalau kalian sudah tahu bagaimana hebatnya maksiat itu,
bagaimana luar biasanya seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali meremehkan maksiat. Jangan sekali-kali meremehkan maksiat. Sebagaimana jangan sekali-kali kita meremehkan ketaatan kepada Allah. Karena Imam Ghazali rahimahullah yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang para ulama bersepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari Muslim, kitab-kitab hadis, kecuali setelahnya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dengan karangan yang begitu terkenal dijuluki dengan Hujjatul Islam. Masuk Islam bukan karena ibadahnya. Masuk surga bukan karena ibadahnya. Masuk surga bukan karena karangan kitabnya. Masuk surga karena rahmatnya kepada lalat ketika beliau mengarang kitab. Kemudian tiba-tiba ada lalat hinggap di pulpen beliau, di pena beliau, untuk meminum daripada tinta yang menempel di penanya. Kemudian beliau tidak gerakkan pena tersebut karena rahmatnya, kasihan melihat lalat yang sedang minum. Mempersilahkan lalat itu untuk menyelesaikan minumnya, baru dicabut penanya. Setelah lalat itu pergi, baru dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Karena sebab rahmatnya kepada lalat itulah yang menyebabkan Imam Ghazali masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali meremehkan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diusir dari surga bukan karena banyaknya maksiat, bukan karena zina, khamar, judi dan lain sebagainya, tapi Adam diusir oleh Allah dari surga hanya karena menentang perintah Allah satu saja, yaitu memakan buah yang Allah larang itu, yang dikenal dengan buah khuldi. Karena makan itu satu maksiatnya menyebabkan Adam diusir dari surga. Apalagi kita yang setiap harinya mungkin nggak bisa dihitung sama. Coba kita kalau disuruh hitung dari habis subuh sampai sekarang sudah berapa maksiat yang kita lakukan? Nggak mampu kita ngitung. Belum bohongnya, belum suudonnya. Maksiat zahir mungkin bisa kita hitung. Ninggalin sholat misalkan, bohong di lisan. Kadang lisan aja kita bohong udah ratusan kali setiap hari. Belum maksiat batin, hati yang suudon, hati yang iri dengki, hati yang adu domba, hati yang meremehkan seorang muslim, hati yang ujub dan lain sebagainya. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan maksiat. Sebisa mungkin, usaha sebisa mungkin kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Habib ya. Di dalam bab pembahasan kita di dalam bab tahdhir min ma'siyah ini, di poin yang ke-6, qala al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, innallaha khabba'a salasan fi salasin. Habba'a rida'uhu fi ta'atihi, fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Fa'alla rida'uhu fiha. Wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi. Fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an. Fa'alla sakhatahu fiha. Wa khabba'a wilayatahu fi khalqi. Fala tahkiru min ibadihi ahadan. Fala'allahu waliyun lillah. Nah, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mengomentari sebenarnya mendukung penjelasan yang tadi baru saya jelaskan. Jangan sekali-kali meremehkan maksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya beliau katakan Allah itu menyembunyikan 3 dari yang 3. Allah menyembunyikan 3 dari yang 3. Apa? 3 yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Jangan sekali-kali kalian remehkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun. Allah sembunyikan ridhonya. yakni ridho itu kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, artinya Allah berikan surga kepadanya. Jangan remehkan ketaatan kepada Allah karena Allah sembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Yang kedua, jangan kalian remehkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah sembunyikan murkanya Allah itu di dalam maksiat kepadanya. Jadinya jangan remehkan kemaksiatan kepada Allah. Allah sembunyikan murkanya ada di dalam maksiat sekecil apapun. Yang terakhir, jangan remehkan satupun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sembunyikan kewaliannya berada di dalam makhluknya. Jangan kita remehkan satu makhluk. Ini dia lebih buruk dari saya jauh lebih pintar dari dia. Jangan seperti itu. Mungkin saja nanti kamu yang meninggal su'ul khatimah dan dia yang meninggal husnul khatimah. Kita nggak tahu. Maka 3 perkara ini boleh kita jadikan pondasi kita di dalam hidup, di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita remehkan kebaikan.
Jangan sekali-kali kita remehkan keburukan. Dan jangan sekali-kali kita remehkan orang yang ada di sekitar kita. Karena kebaikan kita boleh jadi, sekecil apapun kebaikannya, itu akan menjadi ridhonya Allah. Keburukan kita, sekecil apapun keburukannya, boleh jadi itu akan menjadi murkanya Allah. Dan sejelek apapun orang yang ada di sekitar kita, bagaimanapun jahatnya mereka kepada kita, jangan sekali-kali kita meremehkannya, karena boleh jadi Allah yang akan selamatkan dia, dan Allah yang akan celakakan kita sebaliknya. Jadi kita bersikap seperti itu, jangan sekali-kali kita remehkan. Kayak contohnya tadi yang antum sampaikan kisah Imam Ghazali, Habib. Iya, betul. Bukan dari karena kitabnya, bukan karena ibadahnya, tapi Allah ridho kepada Imam Ghazali cuman karena rahmatnya kepada lalat. Sehingga Allah terima yang lain mungkin, Habib, ya. Luar biasa ini ya, tentang kita ngaji pada pertemuan kali ini di dalam At-Tahdhir min Ma'siyah. Mudah-mudahan yang apa yang beliau sampaikan semua kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.